Definisi. Biaya taksiran adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum dilakukan suatu produksi. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga produk pokok yang diproduksi. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran ada 4. Yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, menghindari biaya yang relatif lebih besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya akuntansi. Penentuan biaya taksiran. Yang pertama ditentukan atas dasar data masa yang lalu dari perhitungan atau secara sederhana dengan taksiran. Yang kedua, penentuan biaya taksiran biaya bahan baku perlu dilakukan penafsiran tiap bahan baku yang dibutuhkan dan beberapa harganya. Yang ketiga, penentuan taksiran biaya tenaga kerja harus diketahui dulu semua jenis kegiatan untuk membuat produk karena jam tenaga kerja dipengaruhi kemampuan tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Yang keempat, penentuan taksiran biaya overhead pabrik perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Yang berikut adalah prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi persediaan dipakai, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal persediaan bahan baku pada urutan dagang. Atas dasar bukti permintaan barang, dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnal pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Jika metode persediaan fisik digunakan, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pembelian pada utang dagang. Pemakaian bahan baku tidak dicatat dalam kartu persediaan. Pada akhir periode tertentu, diadakan perhitungan fisik persediaan yang masih ada dalam gudang. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja pada sisi kredit, biaya administrasi dan umum pada sisi kredit, biaya pemasaran pada sisi kredit, dan upah pada sisi debit. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut. Metode yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, dan kas. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Metode kedua, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, dan kas. Jurnal pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead yang dibebankan. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan cara menutup biaya rekening overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutupannya adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Jurnal pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual
penjual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya bergantung pada metode pencatatan BOP, yaitu ada dua. Metode yang pertama adalah selisih pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu jumlah penerbitan rekening barang dalam proses lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Yang berikut adalah metode kedua. Pencatatannya sebagai berikut: selisih pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan atas dasar tarif. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang pertama, menentukan biaya taksiran persatuan produk pada tiap departemen produksi. Yang kedua, membentuk rekening barang dalam proses pada tiap departemen produksi, kemudian dipecah sesuai dengan unsur harga pokok produk. Yang ketiga, rekening barang dalam proses tiap departemen didebit dengan biaya produksi sesungguhnya, dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi dan harga pokok taksiran produk. Yang keempat, saldo barang dalam proses tiap departemen merupakan selisih biaya. Lalu, perilaku terhadap selisih. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagi ke rekening produk jadi dan HPP. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan BPD, persediaan produk jadi dan HPP. Yang keempat, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai different account. Kemudian kita masuk dalam kebaikan atau kelebihan dari sistem biaya taksiran. Ada 3 kebaikan sistem biaya taksiran. Yang pertama adalah dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Kemudian yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah menghantar pemakaian sistem harga pokok standar. Selain kelebihan, ada pula kelemahan dari sistem biaya taksiran. Yang pertama adalah harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Kemudian yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah.